hadirat Tuhan, saya minta Bapak Ibu buka matamu dan perhatikan saya sebentar ke depan. 2 minggu belakangan ini kita terus belajar tentang transformasi pikiran, amin. Katakan dulu dalam hidupnya, transformasi pikiran. Dan saya berharap firman selama 2 minggu berturut-turut ini mengubahkan kehidupan saudara, amin. Karena saya percaya ketika hati dan pikiran terus menjadi serupa dengan Kristus, maka segala sesuatunya menjadi mudah. Segala sesuatunya menjadi mungkin. Segala sesuatunya menjadi terbuka. Dan hidup kita menjadi berkat buat banyak orang, amin. Dan saya mau beberapa waktu ke depan kita terus ada dalam penyembahan. Tapi kita mulai praktekkan apa yang sudah kita terima 2 minggu belakangan ini. Amin. Jadi setiap kali kita menyanyikan sebuah lagu, saya berharap saudara menyanyi sambil merenungkan lirik demi lirik yang saudara nyanyikan. Mulai imajinasikan setiap perkataan lagu yang saudara keluarkan dari mulutmu. Sehingga lagu demi lagu ini seperti sebuah firman yang mulai tertanam dalam hidupmu dan mulai mengubah jalan hidupmu. Amin. Dari sepanjang lagu pertama sampai lagu ketiga tadi, saya terus membayangkan lirik demi lirik. Saya terus mengimajinasikan di dalam pikiranku. Sehingga 1-2 lirik saja ketika aku imajinasikan dan aku mulai menghubungkan lirik itu di dalam kehidupan sehari-hariku, tiba-tiba saja aku mulai meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya melihat sungguh Tuhan itu agung, sungguh Tuhan itu mulia, sungguh Tuhan itu indah, sungguh Tuhan itu lebih besar dari setiap persoalanku. Dan saya mulai merenungkan lirik demi lirik. Saya bilang, Tuhan, Engkau tuh besar sekali, Engkau tuh mulia sekali. Saya bukannya sedang tidak terjadi masalah apapun, ada pun masalah dalam hidupku, tapi setiap kali saya bernyanyi, saya menyembah, saya memuji dengan pemahaman, katakan dengan pemahaman akan setiap lagu yang saya nyanyikan, itu memberi kekuatan dalam hidupmu. Amin. Saya diberkati sekali dengan lagu yang pertama, lagu penyembahan yang pertama. Ku membawa hatiku. Coba liriknya di hanya Engkau di hidupku, oh Yesus, yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Lagi katakan, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Amin. Coba kita lihat lirik pertamanya. Dan saya mau saudara mulai membayangkan lirik demi lirik, sehingga saudara mulai merasakan bahwa lewat pujian pun, lewat penyembahan pun, Tuhan sanggup menjamah hidupmu. Lagunya bilang begini, ku datang dengan syukurku. Siapa yang hari ini datang dengan penuh tantangan persoalan dari rumah? Angkat tangannya, selain saya. Cuma saya saja? Atau saudara masih bingung dengan pertanyaan saya? Siapa yang hari ini datang ibadah
tapi datang dengan membawa masalah tantangan dari rumah. Selain saya ini ada masalah, saya ada tantangan dari rumah. Semua pasti punya tantangannya masing-masing di rumah, punya permasalahannya masing-masing di rumah. Amin. Entah dia ditantang oleh sakit penyakit, entah dia ditantang oleh persoalan suami istri, entah dia sedang mengalami masalah keuangan, perekonomian. Setiap kita punya masalah, punya tantangan. Tapi kalaupun saudara datang dengan membawa masalah dan tantangan, tapi di hadapan Tuhan, seperti lirik lagu, saudara bilang begini, apapun masalahnya, apapun tantangannya, ikuti saya, apapun tantangannya, apapun masalahnya, aku tetap mengangkat tanganku, mengeluarkan suaraku, aku datang ke dalam hadirat Tuhan dengan membawa ucapan syukur. Amin. Karena masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kalau saudara datang dengan ucapan syukur, Tuhan lihat dari surga, gila nih anakku. Ada tantangan yang dicoba oleh peristiwa-peristiwa yang buruk. Ada persoalan yang coba dibawa oleh sang musuh dalam hidupmu. Harusnya masalah ini membawa saudara menjadi khawatir, takut. Membawa saudara menjadi tidak mudah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa ada tantangan? Tapi ketika saudara bilang, Tuhan, ini tantanganku, ini masalahku. Tapi saya mau, katakan saya mau, apapun tantangannya, aku tetap mau datang dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Kasih tepuk tangan yang kuat dulu buat Tuhan Yesus. Jadi waktu engkau angkat tanganmu, engkau bayangkan masalah banyak, tapi engkau bilang, ku datang dengan syukurku. Terus apa? Membawa kerinduanku. Tidak ada kerinduan yang lebih besar daripada saudara merindukan Tuhan. Amin. Amin. Bilang dalam hatimu, tidak ada kerinduan yang lebih besar ketika aku menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu, ketika saudara punya masalah, harusnya berat sekali untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara pasti akan masuk dengan penuh pertanyaan, Tuhan, inikah yang menjadi maumu dalam hidupku? Kalau kau terus bertanya-tanya, apakah ini yang menjadi maunya Tuhan dalam hidupku? Hidup penuh masalah, hidup penuh tantangan, aku akan semakin berat menyembah Tuhan. Percayalah. Kenapa? Karena pikiranmu terus terfokuskan hanya kepada apa yang saudara lihat, apa yang saudara rasakan, apa yang sedang saudara alami di dalam kehidupanmu seorang pribadi. Tapi hari ini ketika kau datang dengan kerinduan, hanya untuk, katakan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Maka dia akan datang menjamah hidupmu. Saudara siap untuk itu? Saudara siap nyanyi menyembah Tuhan, tapi dengan pikiran yang selaras dengan lirik lagu yang ada. Jadikan lirik demi lirik menjadi firman. Katakan, menjadi firman yang menguatkan, yang mengubah hidupku. Amin. Sekali lagi angkat tanganmu. Saudara mau duduk, saudara mau berdiri, tapi saya berdoa, biarlah pikiran dan hatimu, katakan pikiran, imajinasi, dan hati terus selaras dengan Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu, angkat suaramu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus ingin
menyenangkanmu. Terima kasih buat karya yang indah yang kau lakukan atas hidup kami. Katakan, karyamu indah bagiku. Katakan, kasih menyelamatkanku. Persembahkan seluruh hidupmu. Persembahanku. Mana angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, Yesus, berikan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Oh, mari nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, ku datang, ku datang dengan syukurku. Oh, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Katakan, karyamu, karyamu indah bagiku. Kasihan menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahan. Mari persembahkan hidupmu bagi Dia. Katakan, ku membawa hatiku, Hanya Engkau di hidupku. Yesus, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. membawa hidupku. Membawa hidupku, Inilah persembahanku. oh Yesus, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. katakan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, sekali lagi buat Tuhan Yesus. Oh, bawa ku derat di hadiratmu. Hatiku, hatiku persembahan bagimu. Oh, jiwaku, jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku, hatiku aman dalam kasih. Lagi katakan, bawaku erat, bawaku erat di hadiratmu. Hatiku, Hatiku persembahan aman
bisa katakan, bawaku. Bawaku berarti hadirat. Katakan haleluya. Haleluya. Hatiku persembahan bagi. Come on, katakan bukan suaramu. Jiwaku. Jiwaku berarti hadirat. Oh, hatiku aman. Hatiku aman dalam kasih. Come on, siap-siap. Angkat tangan, angkat suaramu. Katakan, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesus, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Yesus. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Pemain musik, mainkan lagu ini. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari kita sama-sama sembah Dia. Kami membawa hati kami. Kami membawa hidup kami. Oh, mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Orang layaka, shana mayaka. Oh, haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia, jemaat Tuhan. Kami membawa hidup kami, kami membawa hati kami hanya kepadamu. Orala mayaka, shana mayaka. Oh, Kau yang terindah. Kiraplayaka, shana mayaka. Kiraplana mayaka. Ku membawa hati. Kamu jemaat Tuhan saja katakan. Hanya Engkau hidupku. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku Membawa hidupku. Inilah persembahanku. Yesusku yang terindah. selamanya ku menyembah. Untuk Yesusku, untuk Yesus, Yesusku yang Kau terindah. selamanya ku menyembah. Untuk Yesusku, untuk Yesus, yang Kau terindah. terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, ku angkat hatiku. Come on, katakan ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji, ku rasakan. Rasakan kehadiran. Ku angkat hati. Biar pikiranmu, matamu,
hanya memandang kepada Kristus. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Kamu jemaat, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Saat ku menyembahmu, katakan rohmu, rohmu bekerja. Bekerjalah di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Katakan saat ku memujimu, kau bertahta. Lagi dari awal katakan saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memuji, kau bertahta. Kawan siap-siap jemaat, sembah Dia, katakan ku angkat hati. Biar hati dan pikiran kami terus selaras denganmu Tuhan. Kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Kamu jemaat Tuhan saja katakan ku hatiku. Kami angkat hati kami, Yesus. Ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. lagi jemaat Tuhan, ku angkat, ku saat ku Rablaya kaca namanya karalabaya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Rabloya karablaya karalabaya. Kami memandang kekudusan Kami memandang kekudusan-Mu. Kami mengangkat hati kami. Datang dengan kekudusan Kami. Kami mengangkat hati kami. Kami datang, Roh Kudus. Kami datang, Yuralaya karalabaya. Ikra, bekerja Tuhan, bekerja Tuhan. Yurokra. Kami datang, Roh Kudus, mengangkat hati kami, memandang kekudusan-Mu.
sembah dia. Terus sembah dia, terus sembah dia, terus sembah dia. Irerakra. Ikralabaya kadabaya seda. Oh, rabaya biar sekali lagi kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu mengubah hidup kami, membawa kami kembali berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, akan mengubah hidup kami, akan memperbarui hidup kami menjadi lebih baru, menjadi lebih baru, menjadi lebih baru, menjadi lebih baru, menjadi lebih baru. Menjadi seperti Engkau Yesus. Haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Kamu angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh. Kamu sekali lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh. Lagi, kamu katakan menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh. Kamu jemaat Tuhan saja katakan menjadi. Lagi katakan menjadi.
kekuatan, angkat tanganmu. Menjadi Seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. hidupku. Satu kali waktu Yesus dan murid-muridnya ke Taman Getsemani sebelum Yesus diserahkan kepada tentara Romawi, Yesus ajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani. Saudara pernah baca kisah ini? Lalu ketika Yesus dan murid-muridnya, di situ ada Petrus, di situ juga ada Yohanes, Yakobus, mereka datang ke sana. Dan Yesus bilang kepada ketiga muridnya, tunggu di situ, saya akan pergi sebentar dan berdoa. Bilang dulu bersama-sama, berdoa. Dan ketika Yesus berdoa dengan kesungguhan hati, karena dia tahu waktunya sudah tiba untuk Yesus diserahkan kepada para tentara Romawi untuk disalibkan. Yesus maju sedikit, lalu dia mulai berdoa. Ketika dia mulai berdoa, waktu demi waktu berjalan tanpa dia sadari. Dan dia lupa, ternyata ada murid-muridnya yang sedang menunggunya. Saudara mengikuti saya? Lalu ketika Yesus berhenti sejenak untuk melihat murid-muridnya, apa yang Yesus lihat? Yang dilakukan oleh murid-muridnya. Mereka tidur. Lalu di ayat 40 Matius pasal 26, Yesus bilang kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku untuk berdoa? Ini adalah standar, bilang kiri kanannya, ini adalah standar minimal untuk kita ada di dalam doa dan penyembahan. Sudah terlalu lamakah kita doa dan menyembah? Sampai saudara mulai merasa kok lagunya itu lagi. Diulang-ulang lagi. Diulang-ulang lagi. Saya udah dari gaya angkat tangan, gaya turun tangan, sampai aku sudah duduk, lagunya itu lagi. Saya mau ambil ayat dari Tuhan. Yesus saya bilang begini. Tidak sanggupkah saudara berjaga-jaga lagi dengan saya 1 jam lagi? Atau saudara sudah terburu-buru ingin menyelesaikan doa dan penyembahan. Pak, khotbah sudah. WL sudah 45 menit. Bapak mau berapa menit lagi doa? Ada orang di sini? Padahal sebenarnya doa dan penyembahan ini adalah yang menyenangkan Tuhan. Kita ibadah seperti ini tidak sedang menyenangkan hidupmu, Pak, Bu. Nah, kita ibadah seperti ini, itu sedang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau Yesus bilang tidak bisakah saudara berjaga-jaga 1 jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi. Kalau ini memang untuk menyenangkan hati Tuhan, kita patut untuk melaksanakannya, patut untuk mengikutinya, patut untuk menjadikan itu menjadi gaya hidup. Ayat 41 Yesus bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah
Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini yang saya sampaikan 2 minggu belakangan ini. Setiap kali kita menyembah, setiap kali kita doa, pikiranmu terus fokus kepada penyembahan. Jangan pikir yang lain. Jangan ingat waktu. Jangan lihat keadaan kiri kananmu. Kalaupun suamimu tidak ikut doa, tidak ikut menyembah, anak-anakmu membiarkanmu berdoa sendiri, ya sudah. Engkau pun sendiri berdoa sama Tuhan, menyembah sama Tuhan, senangkan hati Tuhan. Karena dengan begitu, dengan saudara menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan melihat, menyempurnakan hidupmu. Dan apakah kita sebagai manusia bisa hidup sempurna seperti Kristus? Bisa? Bisa enggak? Ini yang jawab cuma 1-2 orang nih. Apakah kita bisa hidup sama, sempurna seperti Yesus? Bilang kiri kanannya, bisa. Jangan ditipu oleh perkataan manusia di luar sana yang berkata bahwa manusia selama hidup di atas muka bumi ini tidak bisa hidup sempurna. Itu adalah perkataan yang menipu, perkataan yang menyesatkan. Sebab Yesus sendiri mau bahwa kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan harusnya sempurna. Katakan sempurna, sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Amin. Itu sebabnya di dalam doa dan di dalam penyembahan, dia terus menyempurnakan hidupmu. Bagaimana caranya dia menyempurnakan hidupmu? Di dalam doa, dia mulai mengikis kedaginganmu. Di dalam doa, dia mulai mengingatkan apa saja ketidakakuratan, apa saja kesalahan yang selama ini engkau lakukan. Dan ketika engkau datang dengan taat, hati yang bertobat, dan engkau bilang, Tuhan, saya mau bertobat, dia mulai menginjeksikan kehidupan yang ilahi dalam hidupmu, dan kehidupanmu menjadi sempurna. Amin. Makanya lagu tadi dikatakan begini, yang kurindukan hanya kau. Siapa yang dirindukan? Siapa yang dirindukan? Jawablah. Yesus yang saudara rindukan. Saya bilang saudara jawab seperti ini, karena bukan saya yang butuh pengakuan saudara, Yesus yang butuh pengakuanmu. Tapi Tuhan Yesus kan maha tahu. Yes, Yesus maha tahu. Tapi dia butuh pengakuan dari mulutmu. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus lagunya gimana lagi? Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Lagi nyanyi. Ya ku dambakan jadi seperti kau. Nah, ini dia. Di dalam apa saja yang menjadi seperti Yesus? Perkataan, pikiran, gaya hidup. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna. Kamu deklarasikan lagu ini, katakan menjadi
sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi sempurna, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Mari angkat tanganmu, aku berdoa, aku deklarasikan, aku nubuatkan atas hidupmu. Mulai hari ini perkataanmu menjadi sempurna seperti perkataan Kristus. Pikiranmu menjadi sempurna seperti pikiran Kristus. Perbuatan, perasaan menjadi sempurna seperti Kristus. Dan hari ini aku lepaskan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kemenangan demi kemenangan, membuat hidupmu disempurnakan. Katakan terjadilah atas hidupku. Engkau yang berkekurangan akan menjadi berkelimpahan. Engkau yang sakit akan menjadi sembuh. Pintu yang tertutup, aku berdoa, aku deklarasikan, Efata, terbukalah, terbukalah, terbukalah. Katakan haleluya. Kapan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kau, menjadi menjadi sempurna. Katakan menjadi amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Jangan pernah dengar lagi intimidasi iblis yang mengatakan bahwa saudara ini bukan siapa-siapa. Jangan lagi dengar intimidasi dari iblis, tipuan dari dia, tipuan dari sang musuh yang berkata bahwa engkau tidak bisa jadi sempurna sama seperti Kristus. Hari ini aku berdoa, aku deklarasikan kehidupan sehari-harimu menjadi sempurna sama seperti Kristus. Pikiran, perkataan, perbuatan, imajinasi, perasaan, hati, seluruh kehidupanmu menjadi sama seperti Kristus. Korablaya kacana maya karalabaya. Dalam hadirat Tuhan, sekali lagi kita buka Kolose 1 ayat 28. Setelah ini saya janji saya selesai. Saya tidak akan lama, saudara mau berdiri, berdirilah. Saya tidak akan lama. Saya hanya mau memeteraikan apa yang sudah saudara dapat lewat doa dan penyembahan tadi. Amin. Saudara siap untuk itu? Baru 1-2 orang. Saudara siap untuk itu? Kolose pasal 1 ayat 28. Kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin. Artinya manusia bisa sempurna atau tidak? Bisa. Sangat-sangat bisa. Paulus berkata, dialah yang sedang kami beritakan. Dia ini siapa? Kristus yang ada di dalam hidupmu. Katakan Kristus yang ada di dalam hidupku. Kalau kita lihat kemarin 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dikatakan sebab Tuhan adalah roh. Ada orang di sini? Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Amin. Yang dimaksudkan di mana ada roh Allah, artinya ketika roh Allah, Kristus ada di dalam hidupmu. Ada orang di sini? Kristus ada dalam hidupmu. Maka di situ ada kemerdekaan. Amin. Lalu Paulus bilang begini, dialah yang kami beritakan. Dia itu siapa? Yang tadi, di mana roh Allah diam di dalam hidupmu, roh Allah akan memerdekakan hidupmu. Dialah yang kami beritakan. Dan hari ini waktunya saya mau katakan, inilah juga yang sedang saya beritakan, bahwa Kristus ada di dalam hidupmu, dan di mana ada roh Kristus, di situ ada kemerdekaan. Amin. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami terus ajar dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi kehidupan yang sempurna itu tidak dapat di luar Kristus. Katakan, kehidupan yang sempurna itu didapat ketika aku di dalam Kristus. Katakan lagi, imajinasiku, perkataanku, perasaanku menjadi sama seperti Kristus. Hidupku menjadi sempurna seperti Kristus. Sudut pandangku menjadi sama seperti sudut pandang Tuhan atas hidupku. Amin. Kesempurnaan bukan dilihat daripada seberapa banyak harta yang saudara kumpulkan, seberapa sukses saudara dan anak-anak saudara, seberapa tinggi jabatan dan posisimu. Itu tidak dikatakan sempurna. Dikatakan sempurna ketika pikiranmu dipenuhi oleh damai sejahtera, perasaanmu, hatimu, perbuatanmu, engkau sehat, engkau umur panjang, anak-anakmu diberikan berkat Tuhan, engkau ada kasih, ada ikatan dengan saudara-saudaramu. Ada orang di sini? Rohmu tidak sakit, hatimu tidak sakit, tubuhmu tidak sakit. Meskipun mungkin saat-saat ini saudara hidup berkecukupan, hidup masih dalam tanda kutip pas-pasan. Ada orang di sini, tapi engkau tetap hidup bersuka cita, engkau hidup damai sejahtera, pikiranmu dipenuhi oleh pikiran Kristus. Itulah kesempurnaan yang sesungguhnya. Masalah, tantangan datang, orang mengecewakanmu, tapi engkau tetap kuat, engkau tetap hidup dalam damai sejahtera, engkau tetap hidup dalam kasih, engkau hidup di dalam pengampunan. Itulah kesempurnaan yang sesungguhnya. Amin. Ketika kita menyelaraskan pikiran kita, hati kita dengan firman, perhatikan saya ke depan. Ketika kita terus melatih pikiran kita, perasaan kita selaras dengan firman, maka saudara akan semakin satu frekuensi dengan frekuensi surga. Saudara akan mulai merasakan dalam kehidupan sehari-harimu, engkau seperti tinggal di dalam surga. Engkau tidak butuh lagi waktu nanti ketika saudara mati dipanggil Tuhan baru masuk surga. No, hari ini pun juga kehidupan sehari-harimu pun, pekerjaanmu pun, engkau dapat merasa ini adalah surga. Amin. Tapi pastikan hatimu sinkron, selaras dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, apapun peristiwa yang terjadi. Tetapi ketika kau bilang, Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu atas peristiwa yang sedang aku lewati? Ada orang di sini? Kau akan mulai mengambil keputusan sesuai dengan firman yang saudara dapat. Dan ketika firman yang menjadi keputusan akhirmu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Dan firman itu akan menjadi terang bagi kehidupanmu. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya.
Amin. Perhatikan sekali lagi saya ke depan. Pikiran dan perasaan ini adalah barometer. Katakan, pikiranku dan perasaanku adalah barometer tentang apa yang sedang aku alami di dalam roh. Amin. Ketika pikiranmu ada dalam lingkupan hadirat Tuhan, perasaanmu tidak lagi ada dalam intimidasi musuh, artinya rohmu sedang baik-baik saja. Amin. Nah, ketika engkau mau tahu ini aku ada dalam intimidasi musuh atau aku ada dalam lingkupan hadirat Tuhan, gampang. Cek apa yang saudara pikirkan, evaluasi apa yang saudara rasakan. Amin. Cek terus apa yang memenuhi pikiranmu, apa yang memenuhi imajinasimu, apa yang saudara rasakan hari-hari itu. Kalau saudara sedang dilingkupi pikirannya, perasaannya oleh realita hadirat Tuhan, pikiranmu pasti akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, pengharapan. Itu otomatis. Katakan otomatis. Itu yang saudara rasakan, itu yang saudara pikirkan. Tapi kalau saudara ada dalam intimidasi musuh, indikatornya pasti perasaanmu tuh mulai merasa gelisah, resah, mulai rasa tidak nyaman, mulai banyak pikiran yang menakutkan. Gimana nanti anakku ke depan? Gimana nanti pekerjaanku ke depan? Gimana nanti kesehatanku ke depan? Gimana, semuanya pertanyaan. Jangan biarkan perkataan dan perasaan itu memenuhi hidupmu. Kalau itu yang sedang engkau biarkan, artinya engkau sedang diserang oleh sang musuh. Tapi hari ini aku berdoa, tidak ada lagi yang lebih besar kuasanya daripada kuasa Kristus yang ada dalam hidupmu. Ketika engkau merasa hatiku sedang tidak baik-baik saja, bangkit dengan roh yang menyala-nyala. Katakan, hai perasaan yang sedang tidak baik-baik saja, aku usir engkau keluar dalam nama Yesus. Aku undang sukacita, damai sejahtera. Yang aku pikirkan hanyalah hal yang baik, hal yang suci, hal yang kudus, hal yang sedap didengar, hal yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebajikan. Itu yang aku pikirkan. Amin. Hal-hal yang baik, yang suci, yang benar, yang sedap didengar, kebajikan, yang patut dipuji. Itulah yang kita pikirkan. Dengan saudara mendisiplinkan pikiranmu, katakan dengan aku, mendisiplinkan pikiranku. Perhatikan saya ke depan. Perasaanmu juga akan ikut pikiranmu. Amin. Perasaanmu akan dengan sendirinya akan selalu merasa ada damai sejahtera, ada sukacita, selalu positif. Meskipun peristiwa buruk yang sedang saudara lalui, tapi saudara tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang akan memegang erat tanganmu dan membawa engkau untuk terbang semakin tinggi, terbang semakin jauh, melampaui badai angin persoalan. Dan itulah yang harus terjadi dalam hidupmu. Katakan, terjadilah atas hidupku. Amin. Jadi kalaupun ada hal-hal yang terjadi yang seharusnya menurut orang di luar sana ini musibah, Pak, dan kalaupun itu terjadi dalam hidupmu, saudara akan tetap melihat bahwa ada tangan Tuhan yang turun tangan
atas semua peristiwa yang engkau terjadi dalam hidupmu. Sekali lagi hari ini aku berdoa, apapun persoalan, permasalahan, sakit, penyakit yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan hari-hari ini, kalau itu pun yang dikatakan orang musibah, tapi hari ini kami mau melihat hal tersebut dari sudut pandang Tuhan, bahwa Tuhan yang berkuasa, tangannya yang besar, yang kuat, yang sanggup membuat hidup kami tetap aman di dalam di Tuhan. Katakan terjadilah atas hidupku, sehingga saudara tidak akan pernah rasa takut lagi. Ketakutan dan kekhawatiran aku singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Responmu terhadap setiap musibah atau masalah tidak lagi diresponi secara manusiawi, tapi diresponi secara ilahi. Katakan, respon yang muncul dari dalam hidupku adalah respon yang ilahi. Amin. Itu sebabnya mulai hari ini latih ulang apa yang menjadi pikiranmu dan perasaanmu. Jangan biarkan pikiranmu diserang oleh musuh. Jangan menganggap normal bahwa ketika aku sedang merasa takut, ini normal. Aku manusia biasa, itu tidak normal. Katakan itu tidak wajar. Amin. Sewajarnya, bilang sewajarnya aku terus hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Sama-sama sekali lagi kita menyanyi, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna seluruh menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi sempurna, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Sekali lagi, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi serupa seperti Engkau Yesus, bertindak dengan sesuai dengan pikiran dan perkataan yang Kau inginkan dalam hidup kami Bapa. Biarlah hidup kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang ditelaburkan oleh hamba-Mu Bapa. Pakai terus hamba-Mu Tuhan. Biarkan hikmat-Mu terus Kau limpah-limpahkan bagi hamba-Mu. Pakai dia semakin lebih lagi dia. Urapi terus Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan menjadi miliknya Bapa. Di dalam nama Yesus. Dan kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dan tertancap dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberi Tuhan, memberi dengan sukacita Bapa untuk pekerjaan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan pemberian kami juga untuk yang terbaik di hadapan-Mu Yesus. Persembahan yang terbaik, persembahan untuk anak usia dini, perpuluhan, semuanya kami kembalikan milik ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Yang siap memberi katakan amin. Haleluya.